Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia yang hidup di tengah alam semesta, membuat kita sanggup melihat dan menilai tanda-tanda alam. Seperti ketika ada awan, menandakan akan turunnya hujan. Dan ketika ada angin selatan, menandakan akan terjadi panas. Tanda semacam ini sudah biasa kita lihat dan mengerti. Hal ini serupa dengan orang-orang Yahudi kala itu. Namun mereka gagal menilai tanda-tanda zaman. Saudara-saudari yang terkasih, tanda zaman yang dimaksud dalam bacaan pada hari ini adalah tanda kehadiran Allah yang penuh belas kasih kepada manusia lewat kehadiran Yesus dengan melakukan banyak mujizat. Seperti yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, dan yang mati dibangkitkan. Itulah tanda sesungguhnya kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Namun kemunafikan telah menjauhkan mereka dari kebenaran sejati. Mereka melihat karya-karya Tuhan yang begitu nyata, namun hati mereka tertutup untuk percaya kepadanya sebagai Mesias yang sudah hadir. Setiap hari kita dihadapkan dengan begitu banyak peristiwa dalam hidup kita. Yesus mengajak kita agar bisa mengenal kehendak Allah di balik peristiwa hidup yang kita alami. Allah selalu berbicara dalam segala peristiwa hidup, baik itu secara pribadi, komunitas, kelompok, keluarga, dan melalui alam ciptaan. Kita hidup dalam peristiwa dan pengalaman, baik di dalam keluarga, komunitas religius, kelompok, dan masyarakat. Kita tidak sendiri, tetapi kita hidup dengan orang lain yang ada bersama kita dalam perjumpaan setiap hari. Terkadang kita mengamati dan menilai orang-orang cenderung dari apa yang kita tangkap oleh panca indera kita. Sehingga sesama hanya kita amati secara fisik dan membuat kita salah menilai, lalu datanglah benih permasalahan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus mengajak kita hari ini dengan mengatakan, berdamailah dengan lawanmu selama dalam perjalanan ke pemerintah. Yang dimaksud lawan di sini adalah sesama kita. Perjalanan adalah perjalanan hidup kita semasa kita berada di dunia. Dan pemerintah adalah hal-hal duniawi yang membuat kita jatuh dalam dosa. Maukah kita tetap berada dalam dosa? Yesus menegaskan kepada kita dengan mengatakan, engkau tidak akan keluar dari sana sampai engkau membayar hutangmu sampai lunas.
Maksud Yesus adalah segala yang kita miliki, segera kita berdamai dengan orang-orang lain atau sesama kita. Karena itu penting sebagai ungkapan penyesalan atas dosa dan kesalahan kita. Sekaligus juga merupakan kerendahan hati kita yang terluka untuk bisa berdamai dan menerima orang yang melukai kita. Bukankah dengan mengampuni atau mendamaikan diri dengan orang lain yang melukai hati kita, itu bisa membuat dan menjadikan luka batin kita dan orang lain menjadi sembuh dan bebas dari luka batin yang mengikat dan menyiksa kita. Kebahagiaan dan sukacita akan diperoleh jika ada kedamaian dengan diri sendiri dan orang lain. Sang Mesias hadir dan senantiasa mendorong kita untuk selalu berdoa, membaca dan merenungkan firman-Nya, dan berani bersaksi tentang Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian Tuhan memberkati. Pergilah, engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.